Kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan spiritual, istilah yang tidak terkait dengan keyakinan agama tertentu, tetapi lebih berfokus pada pemaknaan dan aplikasi nilai-nilai dalam keragaman kehidupan. Saya akan membagi penjelasan tentang hal ini ke dalam 2 video. Di video minggu ini, kita akan membahas mengenai pengertian, manfaat, dan batasan kecerdasan spiritual. Sedangkan di video kedua minggu mendatang, kita akan membahas mengenai cara-cara menumbuhkan kecerdasan spiritual. Kita mulai sekarang. Istilah kecerdasan spiritual diperkenalkan oleh Dana Zohar pada tahun 1997 dalam bukunya Rewiring the Corporate Brain. Di tahun yang sama, seorang penulis dan konsultan Australia yang tinggal di Brazil, Ken O'Donnell, juga memperkenalkan istilah kecerdasan spiritual dalam bukunya yang berjudul Endo-Quality, Dimensi Keemosional dan Spiritual Manusia dalam Organisasi. Sementara Howard Gardner, pencetus teori kecerdasan majemuk, memilih untuk tidak memasukkan kecerdasan spiritual dalam kategori kecerdasan, karena ada tantangan mengkodifikasi kriteria ilmiah yang dapat diukur. Jadi, dia menggunakan istilah kecerdasan eksistensial yang maknanya serupa dengan kecerdasan spiritual. Pertanyaannya sekarang, apa batasan kecerdasan spiritual? Menurut Cindy Wigglesworth, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan belas kasihan sambil mempertahankan kedamaian internal dan eksternal di dalam situasi kondisi yang seperti apapun. Pendapat lain mengatakan, kecerdasan spiritual adalah kapasitas manusia untuk mengajukan pertanyaan tentang makna akhir hidup dan mengintegrasikan hubungan dengan dunia tempatnya hidup. Apa manfaat dari memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi? Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dan lebih mampu mempertahankan keseimbangan batin. Dia pun memiliki tujuan hidup yang lebih jelas, serta dapat memecahkan masalah sehari-hari dengan lebih baik. Dia akan lebih tangguh dalam menghadapi persoalan. Tantangan dan persoalan hanyalah cara untuk membuat dia berada di jalur yang benar tentang apa yang seharusnya dia jalani. Orang dengan kecerdasan spiritual yang tinggi juga dapat membangun hubungan yang lebih mendalam dan lebih bermakna dengan orang lain. Dia pun merasa lebih bahagia, lebih damai, dan yakin bahwa semua orang berminat untuk membantunya menang dan berhasil. Dia tidak pernah merasa sendirian dan kehadirannya di dunia adalah karena alasan yang sangat penting. Dia pun tahu persis bagaimana membantu orang lain untuk berkembang. Dia akan mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka memenuhi tujuan mereka. Apa saja yang tercakup dalam kecerdasan spiritual? Dari beberapa sumber, kita bisa menemukan cakupan kecerdasan spiritual. Pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Orang dengan kecerdasan spiritual akan mengetahui apa yang diyakini dan bernilai baginya, serta apa yang sangat memotivasinya. Kedua, spontanitas. Ada usaha-usaha untuk hidup dan responsif terhadap momen saat ini. Ketiga, ia dipimpin oleh visi dan nilai hidup. Dia bertindak dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan keyakinan yang mendalam. Keempat, holistik. Dia melihat pola hubungan dan koneksi yang lebih besar, mempunyai sense of belongingness dengan sekitarnya. Kelima, transendental. Ada kapasitas yang melampaui alam fisik dan material, serta mengalami tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Keenam, kapasitas berbudi luhur. Ada kerendah hatian, belas kasihan, dan empati yang mendalam. Rasa terpanggil untuk melayani, serta untuk memberi sesuatu. Ketujuh, ada kemandirian dan kebebasan. Dia berani menentang kerumunan dan memiliki keyakinannya sendiri dan seberapa masuk akalnya keputusan yang diambilnya. Kedelapan, merayakan keragaman. Menghargai perbedaan dan martabat orang lain, tidak peduli siapapun dia.
seberapa mudah kita melihat kebajikan pada orang dan bukan cacat celahnya. Kesembilan, cenderung menanyakan pertanyaan mendasar. Mengapa? Dia perlu memahami suatu hal sampai ke dasar-dasarnya dan sangat mendalam. Kesepuluh, kemampuan reframing. Mampu meninjau suatu situasi atau masalah dalam konteks yang lebih luas dan lebih besar. Kesebelas, bisa belajar dan bertumbuh dari kesulitan, masalah, kekalahan, kelemahan, atau penderitaan. Seberapa stabil kita dalam situasi yang mengecewakan, seberapa tenang kita meskipun ada beban kerja, seberapa bersedia kita mengerahkan waktu, uang, dan energi dan pikiran untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang untuk mempelajari cara-cara menumbuhkan kecerdasan spiritual kita. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.